Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi hari ini, Minggu tanggal 7 September 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Dan atas pertolongan Tuhan saja, kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 18 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang seniman tidak akan pernah menyerah terhadap karya yang ia hasilkan. Ia akan terus berusaha agar buah tangannya menjadi mahakarya. Demikian pula Allah tidak pernah menyerah terhadap ketidaksetiaan umat yang dikasihinya. Allah tetap berkarya untuk umat pilihannya melalui caranya sendiri tanpa ada intervensi dari siapapun. Dia benar-benar berdaulat atas umatnya. Hal demikian yang dapat kita lihat dari renungan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini diawali dengan sebuah tindakan simbolis. Tindakan simbolis itu diambil dari tukang priuk yang sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana dari tanah liat yang sedang dibuatnya itu rusak, maka tukang priuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang baik menurut pemandangannya. Seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kaum Israel di tangan Allah. Allah menghendaki Yehuda bertobat dari tindakan mereka yang jahat dan memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan mereka. Mereka berpaling kepada Allah lain dan tidak mau bertobat. Umat yang dikasihinya sudah rusak oleh dosa. Sesungguhnya Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Meski demikian, tujuan Allah bukanlah membinasakan mereka, layaknya seorang tukang priuk yang akan menggunakan bejana yang rusak menjadi bejana lain yang baik. Demikian pula Allah menghukum umatnya agar mereka bertobat dan dapat kembali hidup sesuai kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman itu kita melihat kasih Allah yang begitu besar. Dia akan selalu mengasihi umat kepunyaannya. Namun di sisi lain, kita juga melihat betapa Allah tidak main-main terhadap dosa. Allah ingin kita kembali menjadi ciptaannya segambar dengannya. Jangan anggap remeh setiap teguran Allah. Sikap keras kepala dan tidak taat kita hanya akan mendatangkan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah saat Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat. Mari memperbaiki tingkah, langkah, dan segala perbuatan agar hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu agar dapat memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan kami, memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kami melalui pertobatan. Hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Allah bertindak bagai tukang periuk bagi keturunan Israel, mengajak umat Israel untuk bertobat, memperbaiki tingkah langkahnya. Dan melalui berbagai peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan, dan menyesakkan, Engkau bekerja membentuk kami menjadi bejana yang indah, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, tolong kami, Tuhan, agar kami senantiasa memberi diri dengan sadar, melembutkan hati, tidak mengeraskan hati, untuk mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika ditegur karena dosa-dosa, kami mau segera bertobat dan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kami selaras dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami selalu menyadari bahwa Allah mengasihi kami, umat kepunyaan-Mu, dan kami selalu hidup menurut kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, atau sedang di perjalanan, atau dimanapun mereka sedang beraktivitas. Berkati, lindungi, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Dan apabila ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan yang Maha Kasih menyembuhkan mereka. Tuhan juga kiranya berbelas kasihan, menyempurnakan kesembuhan yang sedang dalam tahap pemulihan. Jika ada di antara mereka yang menderita karena berbagai tekanan masalah, yaitu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, atau masalah lain, Tuhan Maha Kasih menolong dan menopang mereka agar mereka dapat keluar dari masalah yang mereka alami. Jika ada yang mengalami duka atau bersedih, Tuhan kiranya menghibur mereka. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa ucapan syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.